Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly, NIM D2019-5028. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejenuhan dalam belajar. Sebelum membahas itu, saya akan membahas tentang pengertian kejenuhan. Menurut Abu Abdurrahman Al-Qawi mengatakan bahwa kejenuhan adalah tekanan sangat mendalam yang sudah sampai pada titik jenuh. Menurut Muhyiddin Shah berpendapat bahwa jenuh juga dapat berarti jemu dan bosan di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam proses item-item informasi atau pengalaman baru. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan memperoleh pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali hal yang membuat kita belajar dan memperoleh pembelajaran. Banyak aktivitas yang disetujui oleh hampir semua orang disebut dengan belajar, seperti menghafal lirik lagu, mendapatkan kosakata baru, dan sebagainya. Dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kita membahas pengertian kejenuhan dan pengertian belajar, selanjutnya saya akan memaparkan pengertian kejenuhan belajar. Menurut Edi Sutarjo, Dewi Arum, Nisuwarni, kejenuhan belajar adalah kondisi emosional yang terjadi terhadap seseorang yang telah mengalami kejenuhan secara mental maupun fisik sebagai tuntunan dari pekerjaan yang terkait dengan belajar yang meningkat. Menurut Kristanto, kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran adalah suatu kondisi mental yang dialami seorang siswa sehingga muncul kebosanan untuk melakukan aktivitas belajar dan kebosanan tersebut akan membuat motivasi belajar siswa menurun. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejenuhan belajar adalah kondisi di mana seseorang telah secara fisik dan emosi karena banyak tanggung jawabnya dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sehingga seorang tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Kejenuhan belajar ini dapat dialami siapa saja, terutama orang-orang yang sejak masa sekolah dasarnya merupakan orang-orang yang sangat rajin belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kejenuhan belajar. Dalam buku Abu Abdurrahman Al-Qawi disebutkan sebab-sebab yang menimbulkan kejenuhan dalam belajar adalah kesibukan monoton, prestasi mandek, lemah minat, penolakan hati nurani, kegagalan berusaha, penghargaan nihil, ketegangan panjang, dan perlakuan buruk. Adapun faktor lainnya penyebab kejenuhan belajar yaitu 1. Suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Setiap individu tentu memiliki atau mempunyai cara belajar yang cocok dengan dirinya, karena terpenting adalah cara belajar yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Demikian pula dengan suasana belajar. Setiap individu membutuhkan suasana yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, suasana yang dibutuhkan tentu suasana lingkungan yang dapat menimbulkan ketenangan berpikir. Perlu diketahui bahwasannya, setenang apapun lingkungan tempat belajar, bila suasananya tidak berubah-ubah sejak lama, besar kemungkinan dapat menimbulkan kejenuhan belajar. Jadi, jelaslah bahwa setenang apapun ruang belajar, belum tentu dapat selalu menunjang keberhasilan belajar. Yang kedua, kurangnya aktivitas rekreasi atau hiburan. Sebagaimana halnya aktivitas fisik, proses berpikir yang merupakan aktivitas mental saat seseorang belajar dapat pula menimbulkan kelelahan. Dan kelelahan tersebut membutuhkan waktu istirahat dan penyegaran atau refreshing. Sesungguhnya aktivitas belajar itu sangat banyak menyita energi mental.
Kelelahan yang ditimbulkannya tidak akan terasa pada mental atau pikiran saja, akan tetapi pada seluruh bagian fisik. Jika kehidupan sehari-hari individu hanya diisi dengan aktivitas belajar tanpa diimbangi dengan aktivitas lain yang bersifat rekreatif atau hiburan, mungkin saja ia akan mengalami gejala kelelahan mental yang berat dan berlarut-larut. Yang ketiga, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut dapat memicu timbulnya kelelahan mental yang berlebihan. Selanjutnya, akan menimbulkan kejenuhan belajar dengan intensitas yang sangat kuat. Ketegangan mental tersebut dapat disebabkan karena pelajaran-pelajaran tertentu dirasakan sangat sulit. Pelajaran-pelajaran tertentu diajarkan oleh guru yang ditakuti dan tidak disenangi. Jumlah pelajaran dirasakan terlalu banyak karena individu yang bersangkutan sering menunda-nunda waktu belajar. Takut gagal dalam ujian atau tes, belajar secara mendadak karena biasanya belajar hanya dilakukan apabila akan menghadapi ujian atau tes pada esok hari. Perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar itu seringkali tidak atau sukar diketahui siswa atau mahasiswa yang bersangkutan. Pada umumnya mereka menjadi bingung karena mereka merasa masih mempunyai kesadaran dan kemauan untuk belajar, tetapi seringkali dihambat oleh adanya rasa enggan, lesu, tidak bergairah, dan tidak bersemangat pada waktu melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya, kiat-kiat yang dapat mengurangi dalam kejenuhan belajar. Banyak ragam kiat yang dapat dicoba siswa dapat meningkatkan daya ingat atau cara mengatasi kejenuhan belajar menurut Barlow, Reber, dan Andreson sebagai berikut. Yang pertama, overlearning. Belajar lebih artinya upaya belajar melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Belajar lebih terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atau respon tersebut dengan cara yang di luar kebiasaan. Banyak contoh yang dapat dipakai untuk overlearning, antara lain pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin dan Sabtu memungkinkan ingatan siswa terhadap P4 lebih kuat. Yang kedua, extra study time, tambahan waktu belajar. Ialah upaya penambahan alokasi waktu belajar untuk penambahan frekuensi aktivitas belajar. Penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajar. Misalnya dari 1 jam menjadi 1,5 jam. Penambahan frekuensi jam belajar berarti siswa meningkatkan kekerapan belajar materi tertentu. Misalnya dari sehari menjadi 2 kali sehari. Kiat ini dipandang cukup strategis karena dapat melindungi memori dari kelupaan. Yang ketiga, muslihat memori, yang sering juga hanya dapat disebut mnemonik. Itu berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Muslihat mnemonik ini kini banyak ragamnya, tetapi yang paling menonjol adalah rima, yakni sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata dan istilah yang harus diingat siswa. Sajak ini akan dapat dinyanyikan. Nyanyian anak-anak tak yang berisi pesan-pesan moral dapat diambil sebagai contoh penyusunan rima mnemonik. Contohnya, jika seorang siswa hendak mempermudah mengingat nama-nama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka dapat menyingkatnya dengan anim. Pembuatan singkatan-singkatan dilakukan sedemikian rupa sehingga menarik dan memiliki kesan tersendiri. Yang keempat, pengelompokan. Maksud kiat pengelompokan ialah menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis, dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikansi dan lafal yang sama atau sangat mirip. Yang kelima, latihan berbagi. Lawan latihan berbagi adalah latihan terkumpul yang sudah dianggap tidak efektif karena mendorong siswa melakukan cramming. Dalam latihan berbagi, siswa melakukan latihan-latihan dengan alokasi waktu yang pendek
dan dipisah-pisahkan antara waktu-waktu istirahat. Upaya demikian dilakukan untuk menghindari cramming, yakni belajar banyak materi secara tergesa-gesa dalam waktu yang singkat. Dalam melakukan latihan berbagi, siswa dapat menggunakan berbagai metode dan strategi belajar yang efisien. Misalnya, hukum JOS sebagaimana yang telah disinggung sebelum ini. Yang terakhir, menyusun daftar kata. Untuk memperoleh efek positif dari pengaruh letak bersambung, siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata seperti nama, istilah, dan sebagainya, yang diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang harus diingat. Kata-kata yang harus diingat bahwa siswa tersebut sebaiknya ditulis dengan menggunakan huruf dan warna yang mencolok, agar tampak sangat berbeda dari kata-kata yang lainnya yang tidak perlu diingat. Dengan demikian, kata yang ditulis pada awal dan akhir daftar memberi kesan tersendiri dan diharapkan melekat erat dalam subsistem akal permanen siswa. Selain kiat-kiat yang telah disebutkan, ada juga kiat-kiat untuk mengurangi kejenuhan belajar yang disebabkan oleh keletihan mental. Yang pertama, istirahat dan mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan jam-jam belajar yang memungkinkan siswa belajar giat. Yang ketiga, perubahan atau penataan kembali lingkungan belajar yang memungkinkan siswa atau mahasiswa merasa lebih senang. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa atau mahasiswa terdorong lebih giat belajar. Dan yang terakhir, siswa harus berbuat nyata dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Sekian dari saya, tunggu materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.